Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila qiyamis saah. Alladzi qad balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah masih berikan kesempatan, kenikmatan kepada kita semua, ditetapkan dalam iman dan Islam, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, dan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk thalabul ilmi, bertemu di majelis ini. Ada yang langsung dan ada juga yang online. Alhamdulillah, mari kita manfaatkan kesempatan yang berbahagia ini untuk istifadah, mengambil manfaat darinya berupa ilmu, khususnya dalam hal al-lughatul arabiyyah atau bahasa Arab. Jika dalam kesempatan sehari-hari kita menuntut ilmu, maka memiliki keutamaan yang besar, karena dia disamakan dengan fisabilillah, jihad fisabilillah, dan dimudahkan jalan menuju ke surga Allah Ta'ala. Maka bagaimana jika kita melaksanakannya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Maka kita berharap dengan upaya kita ini Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pahala yang besar yang berlipat ganda dibanding dengan hari-hari biasa, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan di dunia maupun akhirat dengan keuntungan yang semaksimal mungkin. Nabi SAW memerintahkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jis. Bersemangatlah kepada apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Selanjutnya, sambil kita menunggu dari materi yang dikopikan, kita murajaah dulu terkait dengan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang dahulu. Murajaah sebentar. Al-kalimatu dalam bahasa Arab ini, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata. Al-kalimatu kata. Al-kalimatu dibagi menjadi 3. Kemarin ada isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah kata benda, fi'lun kata kerja, wa harfun huruf. Baik, silahkan disebutkan Ustaz Effendi untuk alamatu ismi. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Naam, madukul tanwin dan alif lam ta'rif, mudhaf mudhafun ilaih. Nah, al-isnad ilaih. Masuki huruf jar. Naam, ada huruf nida. Naam, barakallahu fiik. Kemudian untuk fi'il, memfabrikasi nafalian, alamatul fi'il madhi, tanda fi'il madhi. Naam, ta'nis, barakallahu fiik. Untuk fi'il mudhari' adanya huruf tambahan berupa huruf sin, maksudnya sin, saufa, dan seterusnya. Kemudian tanda fi'il amr, ada 2 hal yang penting perlu kita ketahui. Min fadlik asli ahsani, tanda alamat fi'il amr. Menunjukkan kepada fi'il amr, menunjukkan kepada apa? Perintah atau permintaan. Baik. Yang kedua, menerima apa? Ya, mukhatabah, udkhuli, idhabi, dan seterusnya. Baik, untuk huruf
Alamatul huruf. Alamatul harfi ya akhi Munawan. Tanda-tanda huruf. Selain dari tanda-tanda isim dan fiil. Karena huruf tidak bisa dipahami kecuali dia bergabung dengan kata yang lainnya. Ya. Karena tidak bisa dipahami artinya kecuali dia bergabung dengan isim atau fiil. Insyaallah bilang. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita sudah mempelajari tentang al-liqa'u tsadis, pembagian isim. Anwa'ul ismi. Binadhari ila bunyatihi wa ila ta'inihi wa ila naw'ihi. Pembagian isim, kata benda, ditinjau dari bangunannya. Ditinjau dari bangunannya, dari susunan huruf-huruf yang membuat jadi kata benda itu, di sana ada dua hal. Binadhari ila bunyatihi, mungkin dari akhwat ada yang menjelaskan. Nah, pembagian isim ditinjau dari bangunannya. Ada dua. Apa saja itu? Dari akhwat? Akhwat yang hadir di kelas. Ya, binadhari ila bunyatihi. Ada apa itu? Belum ada yang jawab. Min fadlik ya ukhti Dian Wahyuni, min fadlik yang online. Isim ditinjau dari bangunannya ada dua. Coba silakan ukhti Dian Wahyuni. Ayo. Isim ditinjau dari bangunannya ada dua. Ada maksur sama mankus, Ustaz. apa? Maksur, mankus. Itu untuk isim ghairu sahih. Ghairu sahih fil akhir. Ada isim maksur, ada isim mangkus, dan mamdud. Ada dua. Ghairu sahih fil akhir dan sahihul akhir. Artinya, akhir dari kata benda itu ada yang ghairu sahih, yang tidak sehat. Ini ada huruf benda. Maksud, mangkus, dan mamdud. Sedangkan yang sahih, itu yang apa? Yang tidak ada huruf ilatnya. Nah, yang bukan maksur, bukan mankus, dan tidak pula mamdud. Nah, barakallahu fi. Kemudian yang kedua, bin nadhari ila ta'inihi, ditinjau dari kejelasannya. Isim ditinjau dari kejelasannya ada dua. Min fadlik yang dari kelas, barangkali ada yang menjelaskan. Ada dua. Ditinjau dari kejelasannya. Ya, siapa yang di kelas? Yang di kelas? Atau jangan-jangan tidak ada yang hadir? Ya, baik. Tidak ada yang menjawab, yang online. Ukhti Ida Midati. Tafadhali ya Ukhti. Al-ismu bin nadhari ila ta'inihi. Isim kata benda ditinjau dari kejelasan. Ya, isim apa? Nakirah sama ma'rifah. Ahsanti. Nah, ada isim. Isim nakirah itu yang bagaimana? Isim nakirah itu yang artinya masih umum. Nah, masih umum yang tidak jelas, tidak tertentu. Baik. Kemudian yang ma'rifah? Yang ma'rifah khusus. Yang sudah tahu penjelasannya. Yang jelas. Baik. Bisa diberikan contoh nakirah satu, ma'rifah satu. Yang nakirah kitabun. Ya. Apa? Kitabun. Baik. Kitabun. Kalau ditambah alif lam, al-kitabu, dia jadi ma'rifah. Baik. Untuk ma'rifah contohnya yang dari nama, ya baik. Muhammadun. Baik. La ba'sa bih. Baik, jazakillah khairan. Kita melaju ke al-ismu bin nadhari ila naw'ihi. Isim ditinjau dari yakni jenisnya.
Isim ditinjau dari jenisnya ada dua. Silahkan ukti yang hadir di kelas. Ya, saya panggil yang di kelas dulu. B1 atau B2, silahkan. Berlomba-lomba. Hayya. Tafadhalna. Tidak ada? Kalau tidak ada, baik, saya kembalikan ke ini. Ada yang tangannya disampaikan. Ustadz Irfan ini mau jawab ini. Ustadz Irfan Bustami. Ustadz Irfan, tafadhal. Al-ismu binadhari ila nawaihi. Tidak ada? Ustadz Effendi. Mudzakkar wa muannas. Baik, mudzakkar tolong dijelaskan. Menunjukkan jenis laki-laki atau yang dianggap laki-laki. Kemudian muannas. Nah, coba diberikan contoh. Ya, yang dianggap jenis muda laki-laki. Kemudian muannas. Aksan, ada tanda-tanda muannas di sana. Baik, ada tak marbutah. Atau jenis binatang yang benar-benar perempuan, wanita, manusia, binatang, itu semuanya menunjukkan jenis asli, laki atau perempuan. Dan benda-benda lain yang dianggap mudzakkar atau muannas. Baik, alamatu ta'nis, tanda-tanda ta'nis. Ini jenis perempuan. Min fadlik, Akiliam. Tak marbutah, tak marbutah. Baik, ada lagi? Apa? Anggota tubuh yang double, kiri dan kanan. Baik, ada lagi? Ya, boleh nama perempuan. Kemudian alif apa yang di belakang itu? Alif ta'nis, misalnya Huda. Apalagi? Al-Huda, apalagi? Al-Bushra, misalnya. Kemudian Hamzah, alif ta'nis mamdudah, Hamzah di belakang. Contohnya? Sauda'u, Hasna'u, Khadra'u, dan seterusnya menunjukkan mu'annas. Baik, ini ikhwan dan akhwat sudah ada yang mengumpulkan beberapa. Alhamdulillah sudah banyak yang mengumpulkan. Segera koreksi dan nanti kita bagikan supaya antuna bisa murojaah kembali. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, insya Allah sebentar lagi materinya juga sampai. Kita masuk ke bab baru. Kita belajar sekarang pada pertemuan yang keempat ini, sebagaimana yang kita share di grup mahasiswa, al-ismu bin nadhari ila adadihi. Isim ditinjau dari jumlahnya. Isim ditinjau dari jumlahnya. Isim ditinjau dari jumlahnya itu terbagi menjadi 3. Isim mufrad, mufradun, kemudian musanna, kemudian jam'un. Ada mufrad, musanna, jama'. Mufrad itu menunjukkan benda tunggal. Benda tunggal satu. Sedangkan musanna menunjukkan makna 2. Musanna 2. Sedangkan al-jam'u ay jam'un, dia adalah menunjukkan makna 3 lebih, 3 ke atas. La nihayatalah. 3 ke atas. 1 mufrad atau singular, dengan mengatakan singular mufrad. Kalau musanna itu bermakna 2, kalau jam'un plural, jama' lebih dari 3. Baik, kita awali dari mufrad. Ma dalla ala wahidin aw wahidah. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan kepada satu, baik jenis laki-laki maupun jenis
muannas, perempuan, wahidah. Wahidun atau wahidatun. Baik, wah ini jadi keras nih. Untuk mufrad, apa-apa yang menunjukkan kepada makna satu laki-laki maupun satu jenis perempuan. Misal, nah ini semua yang antum sebutkan, baik dalam sahihul akhir, ghairu sahihul akhir, dan seterusnya, itu semuanya bisa dengan sebutkan sebagai bentuk isim mufrad ini. Baik, coba ini semuanya harus menyebutkan bentuk tunggal. Kalau ana minta mudzakkar, antum menyebutkan isim mufrad mudzakkar. Kalau ana minta muannas, antum menyebutkan muannas. Min fadli dari akhi Ahsani, isim mufrad muannas. Nah, isim wahid. Husna. Nah, ya akhi Munawan, mudzakkar. 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 Katsirah ya. Satu, benda tunggal mudzakkar. Mufrad. Naam. Kursiyun. Naam, akhina falian muannas. Muannas mufrad. Hah? Muannas mufrad. Aisyatu. Masyaallah. Ismun min asma'il insan. Naam ya Ustaz Effendi. Muannas sayyaratun. Naam, sayyaratun, sebuah mobil. Mobil. Baik, ukhti yang ada di kelas. Ini saya nggak ada namanya ini. Yang ada di kelas barangkali. Baik, tidak ada. Coba cepat-cepatan yang musabaqah. Ukhti Karomah disebutkan satu isim mufrad. Imro'atun. Imro'atun muannas. Imro'atun muannas. Ukhti Weni mudzakkar. Ukhti Weni Baitun. apa? Baitun. Naam, baitun. Barakallahu fiik. Baitun, rumah. Masya Allah, gampang ya. Untuk isim mufrad ini tidak ada masalah karena dia adalah bentuk kata benda asli. Kata benda asli yang menunjukkan makna satu sebagai dasar dari pembentukan kata selanjutnya. Kalau menjenengan hafal dari kosakata bentuk tunggal ini, maka untuk membentuk selanjutnya mudah untuk musanna maupun jamak. Karena bentuk musanna dan jamak akan berawal dari bentuk mufrad ini. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi insya Allah nggak ada kendala untuk memahami isim mufrad. Ikhwan dan akhwat semuanya sahal, mudah insya Allah ya untuk memahami yang pertama ini, kata benda tunggal atau mufrad. Semua yang menunjukkan makna satu. Baik, yang kedua isim musanna. Al-ismul musanna itu adalah kata benda yang menunjukkan makna dua. Ya. Ma dalla ala isnain atau isnatain, yang menunjukkan bentuk dua laki-laki atau dua perempuan. Ya. Yang menunjukkan makna dua laki-laki atau dua perempuan. Ini dengan tambahan bi ziyadati alif wa nun di halatir raf'i, dalam kondisi rafa. Ini mohon untuk yang baru belajar bahasa Arab, untuk kondisi rafa atau marfu atau masuk atau majrur tidak perlu ditanya dulu, tidak apa-apa, nanti insya Allah akan sambil berjalan kita akan bisa mengetahuinya, karena kondisi ini berada di dalam susunan kalimat jumlah mufidah ya. Jadi kita abaikan dulu, tetapi jenengan memahaminya secara utuh dulu. Jadi ditambahi dengan alif dan nun dan juga ya dan nun. Contoh, kitabun bentuk satu, kitabun
satu buku. Kalau dua, kitabani, dua buku. Itu kondisi rafa. Untuk kondisi mansub dan majrur, kitabaini, dua buah buku. Jadi maknanya sama, jenengan mengatakan kitabani dan kitabaini artinya dua buah buku, ya. Dua buah buku. Jadi bisa dipahami demikian, maka ini lebih mudah. Baik, mari kita praktekkan dulu untuk kondisi yang rofa. Ini dengan tambahan alif dan nun. Ana menyebutkan kata benda, antum yang menyebutkan bentuk musannanya. Antum yang menyebutkan bentuk musanna. Min Fadrik dari Akhi Ahsani dulu. Ana menyebutkan satu kata benda, antum menyebutkan musannanya. Kursiyun atau dua. Kursiyani atau kursiyaini. Kursiyani, kursiyaini. Naam. Akhi Munawan. Rajulun. Rajulani, rajulaini. Naam. Akhi Napoleon. Imro'atun. Imro'ataini. Baik, barakallahu fiik. Madrasatun. Ustaz. Madrasatani, madrasataini. Naam, barakallahu fiik. Ukhti Nida qanitatul muwahhidah. Ukhti Nida. Ukhti Nida. Naam Ustaz. Tafadhali. Waladun. Waladani. Waladun. Waladani. Waladani dan Waladaini. kalau mansub sama majrur waladaini, waladani, waladaini. Baik, barakallahu fiik. Ukhti Aisyah Nur Izzah. Baqaratun. Baqaratun. Baqaratun, seekor sapi betina. Kalau dua, Ukhti Aisyah Nur Izzah. Tidak. Ya, ganti yang lain. Ukhti Dwi Oktamala. Tafadhali. Baqaratun. Baqaratun, satu ekor. Kalau dua, Dwi Oktamala. Ghaibah. Tidak ada. Baik, Ukhti Hilmi Aziza. Ukhti Hilmi. Ukhti Hilmi. Ukhti Hilmi hadirah. Baik, ghaibah. Ukhti Najmah Roniyah. Ukhti Najmah Roniyah. Ketun, seekor kucing. Dua ekor kucing. Iya, dua ekor kucing. Najmah Roniyah. Ketoni atau itu kondisi marfu'un. Kalau mansub dan juga majrur dengan ya. Oke. Ketoni. Naam, ketoni dan ketoni keduanya bermakna sama, hanya beda dalam kondisi dalam kalimat sempurna. Baik, sekali lagi Pamba, Ukhti Pamba. Kirtosun. Kirtosun,
Dua kertas. Kirtosun. Oh, izin. Ya, ini yang ngomong siapa? Ya, yang ngomong ini siapa? Anti. Oh, nah cuma. Coba salsabil, salsabila. Salsabila, kirtosun. Jadikan 2 lembar kertas. 2 kertas. Kirto. Nah, kirto. Izin juga. Kirtosani, dan kalau majrur pakai ya, mansub. Kirtosaini. Kirtosaini, kirtosani, kirtosaini. Naam, barakallahu fiik. Jadi demikian ikhwan dan akhwat, untuk menjadikan musanna secara umum ditambah dengan alif dan nun. Alif dan nun. Sekarang kita maju. Bagaimana dengan musannanya isim maksur? Kita tahu kemarin isim maksur adalah isim yang di belakangnya ada huruf alif. Ada huruf alif. Bagaimana untuk menjadikannya musanna? Perhatikan pada bagian jadwal itu, antum lihat al-alifu ats-tsalitsah. Jika alifnya adalah berada pada huruf yang ketiga pada kata benda tersebut, maka turaddu ila asliha, kembalikan kepada bentuk asalnya. Asawani, fatan, fatayani. Bentuk asalnya ada wawunya untuk aso. Kemudian fata itu ada bentuk ya-nya, huruf aslinya ya. Jadi fatayani, 2 orang pemuda. Kemudian asawani, 2 buah tongkat. Ini merupakan bentuk musanna dari isim maksur yang di belakangnya huruf alif. Kemudian al-alifur rabi'ah, jika ada huruf alif yang dia huruf keempat dari isim tersebut atau lebih, maka ini tuqallab ya'an, dia diubah menjadi bentuk huruf ya. Mustasfa, mustasfayani. Mustasfa, rumah sakit. Mustasfayani, 2 buah rumah sakit. Jadi untuk isim maksur ini, ya, kalau 3 huruf alifnya yang ketiga dari kata benda tersebut, maka dikembalikan kepada huruf asalnya, waw atau ya. Kalau lebih dari yang keempat, seterusnya keempat, kelima, maka dia diubah menjadi huruf ya. Mustasfa, mustasfayani. Demikian. Kemudian jika dia merupakan yakni tasniyatul mangkus, untuk membentuk kata benda jenis musanna pada isim mangkus. Isim mangkus ini isim yang di belakangnya huruf ya. Turaddu ilaihi al-ya'a idza kanat makhdhufah. Ya. Ini jika dia ini makhdhufun, dihilangkan dari huruf aslinya, maka dia kembalikan kepada huruf ya. Muhamin, al-muhami, aslinya ada huruf ya. Jika dia dihilangkan alif lam ta'rif menjadi muhamin, maka muhamiyani, ya-nya dikembalikan. Ya-nya dikembalikan. Muhamiyani. Ada yang membuat contoh yang lain. Isim mangkus musanna. Coba ar-ra'i. Ar-ra'i jadi ra'iyani. Ada lagi ad-da'i, da'iyani, dan seterusnya. Begitu untuk tasniahnya isim mangkus yang belakangnya huruf ya, maka ditambah dengan ya yang dihilangkan itu. Kemudian tasniyatul mamdud. Isim mamdud adalah isim yang huruf akhirnya adalah hamzah, sebelumnya alif. Bagaimana untuk merubahnya menjadi musanna, menjadi isim bentuk makna 2. Ya. Idza kana hamzatu li ta'nis tuqallabu wawan. Jika apabila hamzahnya itu adalah hamzah ta'nis, maka diubah menjadi wawu. Misalnya khadra'u, khadrawani. Semua bentuk jenis ta'nis karena sebab
perubahan. Misal ahmaru menjadi hamra, ahdaru menjadi khadra, aswadu menjadi sauda. Jadi perubahan bentuk yang menjadikan dia menjadi muannas, maka bentuk musannanya diubah menjadi wawu. Yuk coba bareng-bareng. Sauda'u bentuk musannanya saudawani. Saudawani. Kemudian bayda'u baydawani. Naam. Khadra'u wani. Masya Allah. Zarqa'u zarqawani. Dua buah yang biru misalnya. Begitu. Untuk apabila dia perubahan dari bentuk mudzakkar diubah menjadi muannas dengan ditambahkan hamzah li ta'nis. Idza kana al-hamzatu asliyah tabqa. Apabila hamzah itu asli, bukan tambahan karena sebab muannas atau yang lainnya, asli, maka dia tetap tidak berubah. Misal qada'un, qada'un, qada'ani, qada hukum, ya, ketetapan, qada. Al-qada'u, al-qada'ani, dua buah keputusan. Begitu, ada lagi yang lainnya, huruf asli hamzah di belakangnya, qada'un, qada'ani, binaun. Binaun itu aslinya ya, bukan karena bana ya beni, dia berasal dari bana ya beni, ya. Qada'un, qada'ani. Ya, intinya yang huruf asli ya, bukan termasuk tambahan atau perubahan. Samaun. Samaun itu bukan asli sebenarnya. Iya, tidak asli. Tadi wawu. Samaun. Baik, pokoknya yang asli dia termasuk huruf hamzah bukan tambahan, maka dia tetap tidak berubah. Idza kanatil hamzatu yakni mutaqabbalatan an ya'in, mutaqabbalatan an ya'in aw wawin tabqa hamzah au tuqallab. Ketika hamzah itu ini berubah dari ya atau wawu, maka dia tetap menjadi hamzah atau diubah wawu. Dia boleh tetap, boleh juga berubah. Misal binaun, ini binaun ini termasuk tadi ya, boleh berarti. Boleh tetapi aslinya dia adalah perubahan itu. Binaani au binawani, boleh ya, binawani. Ya, tetapi boleh juga kalau memang dia karena di belakangnya hamzah, boleh binaani, biasa digunakan di lisan Arab, atau binawani. Nah, binaun, binaani, binawani. Malhudhah, catatan yang perlu diperhatikan, tukhdafu nunul musanna idza kana mudhafan. Catatan penting diperhatikan ikhwan dan akhwat, dihilangkan nun musanna ketika dia diidhofahkan ya menjadi mudhaf yang disandari. Di sana ada frase atau kelompok kata yang dinamakan dengan mudhafun dan mudhafun ilaih. Mudhaf kata yang disandari, mudhafun ilaih yang disandarkan kepada mudhaf. Contoh di sini hadara mudarrisa al-lughatil arabiyyati. Telah hadir dua orang guru bahasa Arab. Di sana ada mudarrisani, nunnya di mahdhuf karena dia sebagai mudhaf. Aslinya hadara mudarrisani al-lughat arabiyyah, tapi karena diidhofahkan nunnya dihapus. Hadara mudarrisa al-lughatil arabiyyah. Begitu ikhwan dan akhwat, catatan diperhatikan. Baik, sebelum kita lanjutkan, untuk musanna ini perlu kita latih dan perlu kita mempraktekkan supaya teringat benar. Kita awali ya, baik isim maksur, isim mangkus maupun mamdud atau isim yang sahih, isim sahihul akhir. Mari kita awali berlatih mulai dari akhi Naufal. Coba untuk fi'il yang maksur. Ya, untuk isim yang maksur, misalnya huda, al-huda. Huda, hudayani. Na'am, barakallahu fiik. Untuk isim mangkus, akhi
Munawan, isim mangkus. Yuk, antum mendatangkan isim mangkus kemudian diubah menjadi musanna. Ya. Isim mangkus. Ar-Rami, Ar-Rami, Ramin. Ramin. Ya, Ramin. Fadl. Dua, musanna. Hah? Ramiyani. Ramiyani untuk marfu. Kalau majrur, mansub. Ramiyaini. Barakallahu fi. Nah, isim mamdud ya, final kalian. Empat lihat isman. Mamdudan. Isim mamdud. Isim mamdud. Mamdud. Yang hamzah di belakangnya. Samaun. Nah, samaun. Samawani. Boleh. Barakallahu fiik. Mas Tri mungkin baru datang, belum bisa mengikuti. Mas Tri, untuk isim, sembarang isim, agar bisa menjadi musanna bentuk dua, itu ditambah dengan alif dan nun. Misal kitabun, kitabani, atau kitabaini, ya dan nun. Alif nun, ya nun. Kitabani, kitabaini. Coba sekarang baitun, jadikan dua. Baitani, dua buah rumah, atau baitaini, nah, dua buah rumah. Coba Ustaz Effendi sekarang isim maqsur min fadlik. Isim maqsur, al-Mustafa. Nah, al-Mustafa berarti ini alifnya huruf yang keempat atau lebih. Al-Mustafa jadi ya. Mustafayani, al-Mustafayani. Baik, barakallahu fiik. Sekarang akhwat, Ukhti Anif Qonita hadirah. Anif Qonita. Ukhti Anif Qonita. Ukhti Anif, silahkan mendatangkan isim mamdud. Isim mamdud. Jadikan musanna. Isim mamdud jadikan musanna. Dawaun asli kalau ini. Dawaani, ahsanti, barakallahu fiik. Ukhti Isna'i. Ukhti Isna'i. Tafadhali ya ukhti Isna'i. Hati isman mangkusan. Mangkuson. Isim mangkus. Isim mangkus ubah menjadi musanna. Ya, silahkan. Ukhti Isna'i. Ukhti Isna'i, isim mangkus. Ya, isim mangkus. Ya. Al-Qadhi. Dua orang hakim. Qadhiyani atau Qadhiyaini. Ahsanti, barakallahu fiik. Kiranya bisa dipahami. Baik, ini yang online. Ya Ukhti Balkis. Ukhti Balkis Zahra. Ukhti Balkis Zahra. Anti hadirah. Tahduru ma'ana huna. Ukhti Balkis. Ukhti Balkis. Ya, silahkan mendatangkan kata benda maksur, isim maksur. Atau kalau sulit ya, isim sembarang lah yang sahih, isim sahih saja yang mudah biar nanti tidak bingung. Sembarang mudah. Fatah. Masya Allah, fatah. Dua. Ya.
diubah jadi ya. Musanna diubah jadi ya. Dua orang pemuda. Fatayatun. Fatayani. Kalau fatayatun jadi para pemudi. Masa pemuda bisa jadi pemudi? Ya, fata itu pemuda. Kalau pemudi, fatatun. Jamaknya fatayat, itu para pemudi. Jadi kalau fata itu fatayani. Ya, fatayani. Coba kalau kolamun jadi bentuk dua apa? Ukti Balkis, kalau kolamun dua pena jadi apa? Kolamani. Oh, yang jawab di kelas nih. Nah, kolamani, barakallahu fiik. Jadi gitu ya, tidak ada masalah, insya Allah mudah untuk membuat isim mufrad tunggal menjadi musanna. Antum, antunna atau antum semuanya ikhwan dan akhwat tinggal menambahkan huruf alif dan nun. Huruf alif dan nun atau ya dan nun. Jadilah dia bentuk musanna. Jadilah dia bentuk dua, artinya dua. Kemudian perlu kita pahami, kita melaju ke jamak. Kata benda jamak. Jamak itu hitungannya 3 lebih atau 3 ke atas. Jadi ada mufrad, musanna dan jamak. Sekarang kita masuk ke jamak. Apa itu isim jamak? Ma dalla ala aktsara min isnain atau isnatain. Kata benda yang jumlahnya lebih dari 2, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kalau lebih dari itu berarti 3, 4, seterusnya, tidak ada batasannya, itu namanya jamak. Dan kita hafalkan bersama sekarang. Bentuk jamak, kata benda jamak itu jenisnya ada 3. Ada jam'u mudakkarin salimun, jam'u muannasin salimun, wa jam'ut taksiri. Jamak mudzakkar salim untuk laki-laki, untuk laki-laki yang berakal. Jamak muannas salim untuk perempuan atau yang dianggap perempuan. Jamak taksir yang ini untuk semuanya saja, baik berakal maupun tidak, yang susunannya berubah. Mari kita melihat ke penjelasan. Kalau jamak mudzakkar salim, jadi dia ditambah dengan nun dalam keadaan rafa. Misal hadara al-muallifuna, telah hadir para pengarang. Al-muallifun, allafa yuallifu. Muallifun, orang-orang yang mengarang, pengarang. Ini dia jamak mudzakkar salim, tandanya dengan ada wawu jamak di situ, muallifun. Ya, kita belajar per poin dulu. Jamak mudzakkar salim dengan ditambah untuk isim yang sahih wawu dan nun untuk rafa, ya dan nun untuk majrur dan mansub. Mari kita belajar ini. Contoh lagi di sana, misal mudarrisun, mudarrisuna, muallimun, muallimuna. Dan ada lagi, siapa yang bisa mendatangkan? Intinya ditambah dengan wawu dan nun. Ya, muhandisun, muhandisuna, muhandisuna. Katibun, katibuna bisa kutab, itu jamak taksirnya, atau katibuna untuk yang bentuk jamak mudzakkar salim. Naam. Banyak sekali nanti kita dapati. Muslimun jadi muslimuna, mukminun, mukminuna untuk laki-laki, ya. Kalau shaimun, shaimuna, orang-orang yang puasa. Kemudian musalli, al-musalli jadi musalluna, itu nanti di semangkus. Baik, intinya ditambah wa dan wawu dan nun, wawu dan nun untuk apa? Marfuun, kondisi rafa.
dan ya dan nun untuk kondisi majrur dan mansub. Bisa diubah. Muslimuna jadi muslimina, mu'minuna jadi mu'minina, mudarrisuna mudarrisina, muallimuna muallimin, muttaquna muttaqina. Baik, begitu untuk jamak mudzakkar salim. Kemudian jamaknya al-maksur. Jamak maksur yakni tuhdafu alif wa yabqa al-fathah qabla al-wawi awil ya. Ini dihilangkan alifnya dan tetap untuk fathahnya sebelum wawu atau ya. Misal a'la, a'launa, a'laina. Untuk harokatnya fathahnya tetap, tetapi dia tetap sama ya, ditambah dengan wawu dan nun. Intinya semuanya untuk menunjukkan mudzakkar salim ditambah dengan wawu dan nun. A'launa untuk rafa, a'laina untuk mansub dan majrur. A'launa orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Antum a'launa. Naam. Ini untuk isim maksur, tetap ditambah dengan waw dan nun, tetapi dihilangkan alifnya. Kemudian jamaknya mangkus, tuhdafu al-ya wa yudhammu ma qabla al-wawi wa yuksaru ma qabla al-ya. Dihilangkan ya-nya dan didhamahkan sebelum wawu, dikasrohkan sebelum ya. Misal di sini al-baqi baquna, ya-nya dihilangkan. Al-baqi, ya-nya dihilangkan. Baquna untuk rafa, baqina untuk majrur atau mansub. Nah, siapa bisa mendatangkan isim mangkus lagi? Mari kita ubah menjadi jamak. Khusus yang berakal. Yang berakal. Al-Qadi. Tapi ini nanti ada jamak taksirnya sendiri. Kalau Qudot. Tapi kalau sesuai dengan kaidah mungkin bisa. Qadi, hilangkan ya-nya jadi Qoduna. Qodina. Tetapi ada jamak taksirnya. Qudot. Nah. Coba al-muhami, al-muhamuna atau al-muhamina. Baik. Bahas. Ini untuk isim mangkus. Kalau ini jamaknya mamdud, isim mamdud, bagaimana menjamakkan dia? Bagaimana menjamakkan isim mamdud ini? Ya. Antum lihat di kolom yang jam'ul mamdud. Ini misalnya binaun, ya. Binaun menjadi binauna. Binaun. Ini jika ada, dia adalah hamzah asli, ya. Artinya tetap sama ya, tidak ada perubahan. Binaun ditambah dengan wawu dan nun. Malhudah catatan, la yujma'u jam' al-mudzakkar salim illa al-alam. Tidak dijamakkan di jamak mudzakkar salim kecuali dia adalah isim alam. Jadi adalah isim alam dan sifat mudzakkar al-aqil. Jadi sifat laki-laki tapi yang berakal adalah manusia. Yang kedua, tuhdafu nunul jam'ul mudzakkar salim idza kana mudhafan. Dihilangkan nun jamak mudzakkar salim ini ketika dia diidhofahkan. Misal, hadara mudarrisul lughat. Telah hadir para guru bahasa. Aslinya mudarrisuna al-lughat, tetapi nunnya dihilangkan. Dia sebagai mudhaf. Seperti tadi di isim musanna, apabila diidhofahkan tuhdafu an-nun, nunnya dihilangkan. Kunci dari jamak mudzakkar salim adalah untuk menunjukkan makna manusia atau yang berakal, laki-laki, dan ditambah dengan nun, wawu dan nun atau ya dan nun.
Baik, ini untuk jamak mudzakkar salim. Yang kedua, ini jamak muannas salim. Ini menunjukkan kepada bentuk jenis wanita, jenis perempuan ya, yang berakal. Apa rumusnya? Rumusnya ditambah dengan alif wa ta pada mufradnya, bentuk tunggalnya tambah alif dan ta maftuhah. Ditambah dengan alif dan ta maftuhah. Misal muhandisatun, muhandisatun, tak marbutohnya dihilangkan, diganti dengan alif dan tak maftuhah. Nah, sekarang antum yang merubah menjadi jamak muannas salim, ana yang mufrad. Muslimatun, muslimatun, mu'minatun, mu'minatun, shaimatun, shaimatun, mudarrisatun, mudarrisatun. Naam. Kemudian katibatun. Nah, katibatun ini barangkali yang baru belajar, untuk maknanya kurang bisa mengikuti. Muhandisatun, seorang insinyur wanita. Muhandisun, laki-laki. Muhandisatun, perempuan. Berarti ahli bangunan atau insinyur. Muhandisun. Kemudian mudarrisun, pengajar. Mudarrisatun, mudarrisatun, pengajar wanita. Shalihatun, shalihatun, wanita-wanita yang salihah. Shalihatun. Naam, tidak ada kesulitan. Naam. Barangkali ada yang ingin menambah untuk contohnya. Akhi Asani nampaknya siap menyebutkan satu jamak mudzakkar salim saja. Tafadhol, jamak mudzakkar salim. Dzakiruna, dzakirun, dzakirunallaha katsira. Naam, dzakirun. Akhi Munawan, jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Naam. Akhi Munawan, jamak muannas salim. Hadiratun, jamaknya hadiratun, wanita-wanita yang hadir. Nah, Akhi Naufalion. Ya, Akhi Naufalion. Sami'atun, pendengar wanita. Sami'atun. Masri mungkin jamak mudzakkar salim apa? Nah, kalau talibun, kalau antum buat seperti itu, talibuna sebenarnya benar, tapi dalam ini bahasa Arab dikenal ada bentuk jamak taksir yang sering dipakai di sana, itu jamak taksirnya, yaitu tulabun. Talibun, tulabun. Nah, baik, Ustaz Effendi, contoh jamak taksir untuk muannas, jamak muannas salim. Fatimatun. Ya. Fatimah, para Fatimah. Ini orang-orang yang bernama Fatimah. Ya. Nah, terakhir kita akan belajar. Gimana? Ini belum ya? Insya Allah kita ringkas saja. Jamak maksur dan jamak mangkus wal mamdud. Untuk jamak muannas salim pada isim-isim yang ghairu sahihil akhir, maksur, mangkus dan mamdud, ini tatabi'u, yakni tatabi'u nafsal qawaidi, ini dia tetap mengikuti kaidah-kaidah seperti yang ada ini pada isim-isim maksur, mangkus dan mamdud, tetap sama. Jadi dia tidak berubah seperti apa yang ada pada jamak sebelumnya, jamak mudzakkar salim. Kemudian ini untuk kaidah-kaidah yang ada pada jamak muannas salim. Idza kana awwaluhu maftuhan, ketika awalnya dia adalah berharokat fathah, fayakunu jam'ahu bi fathil harfi tali. Misal rakaatun, rakaatun. Rokaatun, rokaatun, ya tetap kaidahnya sama. Insya Allah akan bisa antum pelajari. Catatan,
Al-asma'u allati tajma'u jam'al mu'annats salim min a'lamil inas. Ini untuk jamak muannas salim ini adalah kata benda alam yang berjenis kelamin wanita atau jenis laki-laki perempuan wa sifatiha dan sifatnya. Jenis muannas dan sifat-sifatnya. Nah, untuk jenis wanita yang berakal. Terakhir jamak taksir ini adalah jamak kata benda jamak yang tidak secara khusus, tetapi simai kita mendengar bagaimana orang Arab mengatakannya. Terkadang memiliki wazn, terkadang juga tidak. Ini madalah ala aksara min isnaini usnatai ma'a tabghiri surati yakni mufradihi. Dia adalah menunjukkan kepada apa yang lebih banyak dari dua laki-laki maupun perempuan disertai dengan perubahan bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya dia telah berubah. Taksir itu maknanya adalah dari kata kassara yukassiru, taksiron maknanya adalah pecah atau rusak. Jadi bentuk susunannya telah rusak, dia menjadi bentuk perubahan yang lainnya. Maka kita lihat di sini ya, yang pertama safinatun, perahu, sebuah perahu menjadi sufunun. Safinatun menjadi sufunun. Maidanun, lapangan menjadi mayadinu. Jadi ada perubahan dari huruf-hurufnya. Tidak teratur seperti jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim atau yang merupakan isim musanna yang memiliki kaidah tertentu, tidak, tetapi ada wazan-wazan yang tidak sama antara jamak taksir satu dengan lainnya. Nah, jamak taksir ini kismani, ada dua bentuk, ada dua jenis. Jam'u qillah, jamak yang menunjukkan makna sedikit dari angka 3 sampai dengan 10, terbatas jumlahnya 3 sampai dengan 10. Ini memiliki wazn ya, memiliki wazn au fi'alih au fi'alatin au fi'alatun. Kemudian yang kedua af'ulun. Contohnya anfusun. Yang pertama tadi contohnya aro'inatun. Aro'inatun itu maknanya gemetar, bergetar. Anfusun maknanya jamak dari nafsun, jiwa. Anfus itu jiwa-jiwa. Ya, dan seterusnya. Kemudian untuk jamak yang kedua adalah jamak kasrah, ya 3 sampai batas yang tidak ada habisnya, 3 ke atas. Ini untuk jamak kasrah, banyak. Wazan-wazannya fi'latun, kemudian fu'ala'u, fa'latun, fu'alun, wa af'ala, dan seterusnya. Misalnya di sini contohnya talabatun, surafa'u. Talabah ini jamak dari talibun, bisa tulab, bisa talabah. Surafa jamak dari syarifun, ya. Syarifun di surafa, orang-orang yang mulia. Nah, dan seterusnya. Begitu kiranya untuk jamak taksir ini, dan akan kita dapati banyak contohnya insya Allah di bawah itu. Baik, kiranya sampai di sini ada yang ditanyakan. Saya akan menyebutkan kata-kata, kemudian antum menyebutkan dia termasuk jenis isim yang mana. Baik, mungkin antum pernah mendengar masajidu, dia termasuk isim apa? Jamak taksir, masajidu. Dari kata benda mufrad masjidun, masajidu. Yuk kita ubah mufrad musanna jamak, bareng-bareng semuanya. Baitun, baitani, buyutun. Alhamdulillah sudah ada yang tahu. Baitun, baitani, buyutun, bukan buyuten, buyutun. Nah, buyutun yang bermakna rumah-rumah. Baik, sekarang kursiyun, kursiyani, karosiyun. Nah, karosiyun. Qalamun, qalamani,
Aklamun. Kenapa tidak kolamuna? Karena dia tidak berakal, karena dia bukan manusia. Nah, coba sekarang. Darrajatun, sepeda. Darrajatani. Darrajatun. Kenapa kok pakai jamak muannas salim? Iya, dia dianggap sebagai perempuan. Boleh, terkadang dia dianggap jenis perempuan. Baik, sekarang salah satu saya tunjuki mulai dari Akhi Naufal Ahsani min Fadrik. Sebutkan mufrad, musanna dan jamak. Ya. Sebutkan. Ana sebutkan apa antum sendiri? Oh, fadal. Kirtasun, kirtosani, Arabisun. Nah, barakallahu fiik. Akhi Munawan, Anda sebutkan atau antum sendiri mufrad, musanna, jamak. Ya. Kitabun, kitabani, kutubun. Nah, akhi nafal yang ismun, kismani, ismun, ismani, asma'un. Nah, akhi Mas Tri, kata benda mufrad satu sembarang. Saburatun muannas. Saburatani. Saburatun, taknya maftuhah. Nah, barakallahu fiik. Min fadlik, tadi. Ma'hadun, ma'hadani, ma'ahidu, barakallahu fiik. Ukhti Umi Salikah, min fadlik, ukhti Umi Salikah. Sebutkan mufrad, musanna, jamak. Silakan. Ayo, saya bantu atau anti menyebutkan sendiri. Namlatun bisa Ustaz. Namlatun, ya, namlatun. Namlatuna. Namlatani. Namlatani, baik. Namlatun, namlatani. Terus jamak? Namlatuna. Enggak boleh. Una itu untuk laki-laki. Ya, una itu untuk jamak laki-laki yang berakal. Coba kalau namlatun jamaknya? Namlatan. Jamak muannas salim. Namlatun. Nah, barakallahu fiik. Syukran. Ukhti Zafira belum jawab sama sekali. Zafira, hal anti ma'ana? Ustaz. Ya, sebutkan satu isim mufrad, sebutkan lagi musanna dan jamak. Sembarang. Ayo. Rajulun. Atau apa sembarang? Ummun, ibu. Ayo. Gimana Ustaz? Kata benda ummun, ibu. Ayo. Dua. Kalau duanya apa musanna? Musanna. Ummun ditambah dengan alif nun. Ummani. Atau ya. Ummaini. Ummun. Ummaini boleh, ummani boleh. Ummani. Kalau banyak ibu, banyak ibu-ibu. Jenengan sering mendengar. Ummahatun. Naam, ahsanti, ummahatun. Ini yang belum. Ya, ukhti Weni belum jawab tadi. Coba kata benda mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Ya, sebutkan satu kata benda mufrad, lalu jadikan dia musanna dan jamak. Ya. Kitabun. Kitabani. Naam. Ya, ini jamaknya taksir karena dia tidak berakal. Tidak boleh kita buna, tidak boleh kita batun.
Kalau kitabun, kitabani jamaknya Kutu. kutubun. Nah, kutubun. Baik, ini tugasnya ya ikhwan dan akhwat, di lembaran itu antum dituliskan tentang isim mufrad, musanna, jamak. Minimal 5 ya. Tapi kalau bisa jangan 5, antum tulis paling tidak 10. Boleh nurun, boleh cari di Google, boleh di buku-buku. Yang penting antum tahu mufrad, musanna dan jamak. Dan kalau bisa bervariasi, mungkin dari sisi mufrad ada isim sahih, ada yang ghairu sahih. Isim musanna mungkin ada yang sahih, ada yang maksur, manqus maupun mamdud. Isim jamak begitu juga. Jadi masing-masing mewakili contoh itu, ya. Insya Allah tidak berat. Antum tinggal searching di Google, melihat di buku-buku, dan tidak ada kesulitan, insya Allah. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini akhwat yang hadir di kelas, ada yang disampaikan? Tidak ada? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami dan Allah memberikan kepahaman kepada kita semuanya, hingga diberikan ilmu yang bermanfaat yang bisa menambah pemahaman kita kepada agama Islam yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri, jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum syarokatikum, nahtatimu liqa'ana bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.